Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah pagi hari ini sambil menemani Anda bersantap sahur, saya David Halik bisa menemani Anda di dalam program kesayangan kita semua yaitu Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Ya, seperti biasa kita akan membahas tema-tema yang dekat dengan keseharian, terutama di dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, tanpa terasa kita sekarang sudah mendekati hari kemenangan. Ya, kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan tersebut. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu? Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan derajat ketakwaan tersebut? Nah, tentunya pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita. Ya, walaupun hadir bersama kita tetapi terpisah tentunya ya. Saya David Halik hadir di sini di Studio 3 Metro TV dan tentunya dengan Ustadz Dasat Latif yang saat ini berada di Makassar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz sahurnya? Makan pakai apa Ustaz pada kesempatan hari ini Ustaz? Alhamdulillah orang Bugis itu tidak bisa makan tanpa ikan. Dede. Jadi hobi kuliner ikan. Oh gitu ya? Ya, dia bilang orang, kenapa orang Bugis selalu kalau sebut ikan selalu kelebihan G. Ikan, makang. Saya bilang itu Bugis pinggiran. Kalau saya ini Bugis modern. Sama aja dong. Ustaz, sudah siap-siap burasa belum? Mau lebaran ini sudah mau Idul Fitri, biasa orang Bugis pakai burasa ya? Ya, burasa ciri khas. Tiada burasa rasanya tidak syahdu kita punya lebaran. Masya Meskipun Allah. lebaran kali ini kita tidak melaksanakannya di lapangan dan di masjid, tapi kita mengikuti anjuran pemerintah untuk Idul Fitrinya di rumah saja. Nah, iya betul sekali. Nah, Ustaz, sekarang kita sedang bersiap-siap untuk meraih hari kemenangan, Ustaz. Tapi pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan itu? Nah, untuk itu silakan Ustaz, kami persilakan untuk tema kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Alhamdulillah, bulan suci telah kita tuntaskan. Peperangan mengendalikan hawa nafsu telah kita selesaikan. Maka akhir Ramadan kita sering mengenalnya dengan hari kemenangan. Nah, hari kemenangan itu ditandai dengan beraidil fitri. Apa itu aidil? Aidil, hari fitri kembali menjadi suci. Berarti setelah 1 bulan kita mengamalkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. 1 bulan kita bertaubat. Idealnya kita memasuki kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan dosa yang bagaimana diampuni di bulan suci Ramadan ini, dosa yang sifatnya berhubungan kepada Allah. Sementara dosa yang berhubungan kepada sesama manusia belumlah diampuni sebelum kita meminta maaf sama yang bersangkutan. Itulah baiknya kita di Indonesia ada tradisi selesai Ramadan masuk 1 Syawal, umumnya kita merayakan yang disebut halal bihalal. Menghalalkan yang tadinya tidak halal. Tujuan utama halal bihalal ini adalah menyambungkan persaudaraan. Pemirsa yang saya hormati, tujuan akhir tema kita ini mereka yang menemukan kemenangan. Siapa-siapa saja. Siapa yang menemukan kemenangan? Sesungguhnya mereka yang berhasil di bulan suci Ramadan ini, mereka yang berhasil meraih tujuan dari puasa. Apa tujuan puasa? Nah, ini ayat sudah kita hafal benar ini. Sampai anak-anak bilang sudah dihafal di luar kepala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan endingnya, outputnya ini puasa adalah membentuk manusia-manusia yang bertakwa. Bagaimana karakteristik dan tabiatnya orang-orang bertakwa? Nah, kalau menurut etimologinya,
penafsiran dari struktur kata. Imam Bushairi menjelaskan orang-orang yang bertakwa itu mewakili dari kata huruf yang membentuk kata takwa. Tawadu berarti rendah hati. Anda puasa berhasil tidak? Kalau hilang rasa sombong dalam hatinya, maka Anda berhasil dalam puasa. Yang kedua, qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ini sumber kebahagiaan soal dunia. Ini sumber kesejahteraan dalam dunia. Kalau Anda merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, maka yakin Anda akan menemukan kemenangan di bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian setelah qanaah, dia punya sifat wara'. Apa itu wara'? Dia mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subahat atau yang samar-samar. Ini halal haram, halal haram. Kalau dia orang berpuasa, dia mampu menjaga dirinya yang subahat. Apa yang itu subahat? Satu, emas. Ada ulama mengatakan haram, ada juga ulama mengatakan halal. Kalau orang yang berhasil takwanya, dia tinggalkan yang antara samar-samar ini, antara halal dan haram ini. Kalau Anda mampu menunaikan itu, maka Anda adalah pemenangnya. Yang keempat, yakin. Yakin bahwa apapun yang dilakukan, dimanapun dia berada, apapun dalam hatinya, Allah mengetahuinya. Maka kalau mampu membentuk pribadi yang selalu yakin bahwa Allah mengetahui, sehingga dia mengontrol segala kebaikan-kebaikan dalam dirinya, maka Anda termasuk orang-orang yang menang. Menurut Imam Bushairi. Takwa dari definisi etimologinya. Lalu bagaimana pula karakter orang bertakwa menurut Al-Quran? Nah, kita bisa temukan dalam surah Al-Baqarah awal ayat pertama. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Quran diturunkan petunjuk bagi orang-orang Al-Quran ini kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Kemudian Allah jelaskan lagi dalam ayat berikutnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya kepada yang gaib. Yang gaib ini alamnya para malaikat. Yang gaib ini alamnya para jin. Kita percaya bahwa ada alam selain alam nyata, selain alam dunia kita ini ada alam gaib. Nah, kemudian karakter berikutnya orang-orang yang bertakwa ini karakternya adalah mereka yang mendirikan sholat. Berarti orang yang meraih kemenangan di bulan suci Ramadan ini, dia memelihara sholatnya. Memelihara ya, bukan sekedar melaksanakan. Kalau dia melaksanakan sholat, bisa jadi sholatnya ditunaikan, tapi nilai-nilai sholat dia tidak aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti orang yang meraih kemenangan di bulan suci Ramadan, mereka bukan sekedar mendirikan sholat, tapi dia mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mengaplikasikan, mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan mewujudkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fasa'ika wal munkar. Berarti orang yang baik sholatnya, yang mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-harinya, idealnya dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Coba lihat nilai-nilai sholat. Ya, kita ambil saja dulu dari syarat sahnya sholat. Anda tidak sah sholatnya kalau Anda sholat tidak wudhu. Berarti harus bersih. Berarti orang yang berhasil dalam sholatnya, yang meraih kemenangannya adalah hidupnya bersih. Tidak buang sampah sembarangan. Dan salah satu, kalau Anda mau terhindar dari penularan virus COVID-19, salah satu caranya harus hidup bersih. Hidup bersih ditandai dengan selalu mencuci tangannya dengan baik. Nah, orang-orang yang berhasil meraih kemenangan, hidupnya bersih. Rumahnya bersih, dia tidak buang sampah sembarangan. Jangan sampai mobil kita mewah, tapi di jalan kita buang tisu di jalan. Ini orang-orang yang tidak mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi syarat sahnya sholat. Anda tidak sah sholatnya kalau tidak menutup aurat. Aurat itu rasa malu. Berarti orang yang berhasil dalam puasanya, yang meraih kemenangan, dia punya rasa malu. Malu dong kalau plat merah dipakai bawa undangan pengantin. Malu dong sudah digaji oleh rakyat, dikasih rumah dinas, dikasih ajudan, tapi ketemu rakyat sangat sulit.
Nah, ini orang-orang seperti ini punya rasa malu. Malu dong kalau saya sudah haji tapi masih mempertontonkan auratnya. Malu dong kalau saya adalah tokoh masyarakat tapi tidak mencerminkan masyarakat yang baik akhlaknya. Nah, punya rasa malu. Berarti orang yang meraih kemenangan dan membentuk jati dirinya melalui pengamalan sholat ini punya rasa malu. Aurat ditutup itu rasa malu. Kemudian apa lagi? Kalau kita mengaplikasikan, meraih-raih karakternya orang-orang yang berhasil dalam puasanya. Menghadap kiblat. Raih sholat. Ya, maknanya apa? Orang yang mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari, dia akan menyatu. Ya, menyatu dia. Artinya apa? Orang yang berhasil dan meraih kemenangan tidak punya musuh. Kalau Anda puasa 30 hari Ramadan, tetangga masih musuhan, teman kantor masih suka bertengkar, ya, maka Anda sesungguhnya belumlah meraih kemenangan di bulan suci Ramadan. Tapi kalau Anda selesai Ramadan ini, dosa kepada Allah sudah tuntas, lalu Anda tahu bahwa saya pernah sakiti teman kantorku, maka dia telepon selesai Idul Fitri, Pak, maafkan saya sadar saya pernah menyakiti hati Bapak, saya pernah mengambil ballpointnya Bapak, sehingga pada saat itu saya katakan bukan saya, sesungguhnya saya ngambil Pak, saya mohon maaf dan ballpoint saya akan ganti. Anda lah pemenangnya, merapatkan kembali persaudaraan. Pemirsa yang saya hormati, Anda berhasil dalam Ramadan ini menjadi pemenangnya, meraih kemenangannya apabila Anda bukan hanya sholat 5 waktu, tapi nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari mampu diamalkan dalam kehidupannya. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Ustadz. Masih banyak yang akan dibahas. Apa ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan ini? Tentunya hanya di sini, hanya di Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Orang yang menang di bulan suci Ramadan ini, merayakan kemenangan itu adalah mereka yang rajin bersedekah, mereka yang suka membantu sesama. Mari, saudaraku yang punya tabungan, saudaraku yang punya harta berlebih, kalau Anda mau menjadi orang-orang yang pemenang di bulan suci Ramadan ini, raihlah sifat dermawan. Dan dermawan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa membuat umur jadi panjang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Rabbul Alamin yang masih memberikan nikmat sehat, ya, nikmat keimanan sehingga kita diberikan kekuatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Tentunya sambil berharap bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa, baik itu menurut pendapat dari Imam Qusairi dan juga termasuk juga apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang bertakwa. Tadi Ustadz merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat pertama, kedua, dan ketiga, di mana disebutkan ciri-cirinya adalah orang-orang yang bertakwa itu dia percaya kepada yang gaib dan mendirikan sholat. Lanjutnya bagaimana? Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan meraih derajat ketakwaan? Silakan Ustaz. Karakteristik dan ciri orang yang bertakwa yang meraih kemenangan itu yang ketiga, wa mimma rasaqnahum yunfiqun. Mereka mengeluarkan zakat dan infak. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, esensi puasa itu melatih kepekaan sosial. Jangan sampai kita rutin puasa, Ramadan tuntas, lalu kita lanjutkan dengan puasa Senin Kamis, bahkan kita menuntaskan pula puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal itu, tapi kita tetap pelit. Ya, tapi kita tidak peduli dengan orang-orang yang susah. Hati-hati. Orang yang mampu, orang yang punya duit, dia tumpuk-tumpuk hartanya. Lalu dia enggan membayar zakat, enggan membantu orang-orang yang susah. Anda termasuk kategori kelompok at-takazur. Berlomba-lomba memperbanyak harta, lalu enggan mengeluarkannya untuk orang-orang susah. Enggan membantu sesamanya muslim. Ini kan banyak yang begitu. Investasi ini, investasi ini, investasi ini, investasi. Lalu dia tidak membayarkan zakat. Nah, Anda termasuk orang-orang kelompok at-takazur. Nah, Ramadan melatih kita untuk tenggang rasa. Kalau keluar Ramadan, Andalah pemenangnya apabila Anda punya sifat dermawan, membantu. Tapi kalau Anda pelit, hati-hati. Bukan cuma at-takazur, Anda bisa dapat cap yang sangat mengerikan. Apa capnya? Dengar firman Allah.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu tidak kamu pendusta agama? Oh, na'udzubillahi min zalik. Capnya, titelnya pendusta agama. Dia puasa, puasanya dusta. Dia tarawih, tarawihnya dusta. Dia tahajud, tahajudnya dusta. Siapa mereka? Ayat berikutnya Allah jelaskan. Mereka yang menghardik anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Pemirsa yang saya hormati, ketika usaha Anda bermasalah, kok bangkrut Ustadz? Segala teknik telah kita lakukan, konsultasi manajemen keuangan kita lakukan, semua tips dan cara-cara berbisnis kita sudah lakukan. Kok usaha kita malah bangkrut? Ingat, bisa jadi salah satu penyebabnya Anda menghina orang yang kerja di rumah. Mohon maaf. Yang selalu kita kenal dengan kata pembantu. Bisa jadi Anda menghardik pembantu yang ada di rumah Anda. Bisa jadi Anda melecehkan sopir yang merupakan fakir miskin di rumah Anda. Bisa jadi itu penyebabnya usaha Anda tidak bisa sukses. Bisa jadi itu penyebab rumah tangga berantakan. Kenapa? Allah titipkan fakir miskin di rumah Anda. Anda titipkan fakir miskin yang menjadi sopir di rumah Anda. Lalu Anda menghinanya. Lalu Anda melecehkannya, menghardiknya. Anda termasuk pendusta agama. Nauzubillah min zalik. Maka orang yang berhasil dalam puasanya, sama pembantunya sopan bicaranya, sama sopirnya tidak pernah memaki. Ya, kalau supaya kita tidak memaki, gimana caranya? Sekali-kali, Bapak bayangkanlah bagaimana kalau tukar profesi. Ini driver kita jadi bos, kita yang jadi sopir. Bagaimana perasaan kita? Atau sekali-kali ibu nih, nyonya-nyonya yang ada di rumah, sekali-kali berpikir, bagaimana kalau saya yang menjadi pembantu rumah tangga dan ini yang bos saya? Ketahuilah, orang yang menang di bulan suci Ramadan ini, merayakan kemenangan itu adalah mereka yang rajin bersedekah. Mereka yang suka membantu sesama. Nah, di tengah wabah ini, saatnya lah kita bersedekah secara efektif. Ya, kalau dulu kita sangat sulit mencari, mungkin sangat sulit mencari orang-orang yang kategori tidak mampu, karena ini wabah yang mengeruak. Wabah di tengah-tengah kita sehingga ya saya baca statistik sudah jutaan orang yang di PHK. Kalaupun ada yang masih kerja, kerjanya setengah, cuma digaji setengah, ya. Bahkan saya beberapa orang kawan-kawan dan sahabat saya ada yang menelpon, Ustadz tabungan saya tinggal 45.000, Ustadz biarlah saya apa saja saya kerja di rumah, yang penting saya mendapat penghasilan. Ini kita di rumah saja betul-betul tidak ada lagi penghasilan. Mari saudaraku yang punya tabungan, saudaraku yang punya harta berlebih, kalau Anda mau menjadi orang-orang yang pemenang di bulan suci Ramadan ini, raihlah sifat dermawan. Dan dermawan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa membuat umur jadi panjang. Ya. Nah, kita kan selalu berdoa, ya Allah berikan saya umur yang panjang, ya Allah panjangkan umurku. Bagaimana umur yang panjang itu? Tipsnya salah satu di antaranya as-sadaqatu, bersedekahlah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ustadz, pada saat kita bersedekah Ustadz, cuman saat ini keadaannya kita agak bingung Ustadz membedakan mana yang orang benar-benar memang benar-benar butuh, sama nggak sedikit juga Ustadz. Mohon maaf, bukannya kita jadi perasaannya gimana, nggak sedikit juga orang yang memanfaatkan keadaan kesempatan dalam kesempitan Ustadz. Jadi akhirnya sebagian orang yang mau membantu jadi agak ragu-ragu Ustadz. Bagaimana caranya kita bisa menghilangkan keraguan-raguan itu Ustadz? Ini khususnya dalam rangka mendapatkan derajat ketakwaan. Ya, memang banyak sekarang penipu. Ya. Saya aja sering ditipu. Ya, SMS itu yang nipu-nipu banyak. Ya. Nah, sekarang untuk menghindari itu, kan kita tahu ada saudara, ada keluarga, ada sahabat, atau orang-orang sekeliling kita yang kita yakini dari fakta kehidupan sehari-hari kan kita bisa lihat dia termasuk memang fakir dan miskin. Ya, kita bantu. Tapi kalau mau jalan praktisnya lagi, gampang. Kan ada yayasan sosial yang memang kiprahnya untuk membantu orang-orang susah. Anggaplah misalnya Basnas, ya. Ada yang lembaga-lembaga amil zakat. Nah, kita bawalah ke sana. Mereka tentu bisa mengetahui data-data mana warganya yang miskin dan mana yang tidak. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Udah diberi ini ya clue buat kita semua nih buat
saudara-saudara kita, buat pemirsa Metro TV yang ada dimanapun saja Anda berada yang punya kelebihan rezeki, bingung mau mendonasikan dananya kemana, pertama cari dulu orang yang benar-benar kita kenal yang memang membutuhkan. Kalau memang kita bingung mau kemana, nah bisa ada badan amil zakat atau mungkin lewat masjid ya Ustadz ya, lewat masjid atau tempat-tempat ibadah yang ada di sekitar kita. Insya Allah mungkin bisa didistribusikan ke masyarakat sekitar. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan di bulan suci Ramadan ini? Hanya di sini di Metro TV. Inilah golongan-golongan orang-orang yang meraih kemenangan, yaitu mereka yang percaya kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat infaknya, menjadi dermawan, dan yang keempat, mereka percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan di bulan suci Ramadan? Ini jadi pertanyaan kita dan juga harapan kita tentunya untuk bisa menang di bulan suci Ramadan. Terlebih buat kita yang sudah mempersiapkan ibadah bulan Ramadan ini jauh-jauh hari. Dari mulai bulan Rajab, ya, bulan Sya'ban, berharap bisa masuk bulan Ramadan. Dan tentunya kita berharap juga di bulan Ramadan ini jangan sampai ini menjadi Ramadan terakhir kita. Dan kalaupun jadi Ramadan terakhir, kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, buat Anda yang baru bergabung, sambil menemani Anda bersantap sahur, tema kita adalah apakah kita termasuk orang yang menjadi pemenang di bulan Ramadan ini. Tadi Ustadz sudah menjelaskan beberapa tanda-tandanya merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 1, 2, dan 3. Di mana sudah dijelaskan sebagiannya. Dan kita akan mendengarkan kelanjutan dari bahasan kita ini. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih. Tanda berikutnya, karakternya orang-orang yang bertakwa dan meraih kemenangan itu berikutnya adalah mereka yang beriman atau percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Berarti orang-orang yang meraih kemenangan itu dengan derajat takwa, mereka percaya kepada Al-Quran. Saya yakin semua pemirsa yang menonton acara ini percaya kepada Al-Quran. Tapi ingat, bukan sekedar percaya, tapi harus diimani. Apa itu diimani? Iman ini abstrak. Ya, iman ini tidak bisa dilihat. Tapi yang dilihat adalah gejala atau efek dari iman. Ya. Iman tidak nampak. Tapi bisa kita tahu dia beriman atau tidak dari gejala keimanannya itu. Nah, iman ini ibarat listrik, strom. Itu kan tidak nampak, Mas David. Iman listrik ini kan tidak bisa dilihat. Mana ada yang pernah lihat listrik? Ada Ustadz. Itu lampu menyala, itu efek dari listrik. Ya. Kenapa kau tahu itu kipas ada listriknya? Kenapa? Karena dia berputar. Nah, kalau ada lampu, ada listrik, tapi dia tidak menyala, berarti ada sesuatu yang masalah. Apa masalahnya? Dia korslet. Ada kipas angin, ada listrik, sudah dialiri listrik, tapi tidak berputar, berarti ada masalah, korslet. Begitu juga iman. Dia mengaku beriman kepada Al-Quran, percaya kepada Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan apa ajaran Al-Quran, maka sesungguhnya ada masalah dengan imannya, korslet. Maka perlu diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya kembali kepada agama. Bagaimana kembali kepada agama? Rutinlah dengar dakwah, tausiah, nasihat-nasihat, lalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran ketika telah diturunkan bermacam reaksi manusia. Yang kita peringati dengan nuzulul Quran, macam-macam reaksi manusia. Turun Quran, ada yang langsung percaya, tidak ada keraguan sama sekali, langsung saja percaya. Golongannya Abu Bakar Siddiq. Ada juga yang percaya, lambat laun kemudian dia ingkar, menjadi kembali tidak percaya Quran. Ini golongannya Abdullah bin Ubay. Ada juga yang tidak percaya awalnya, lalu lama kelamaan lalu dia percaya, lalu sisa hidupnya digunakan untuk mengamalkan Al-Quran dan membela Al-Quran. Inilah golongannya Umar bin Khattab. Ya. Kemudian ada yang lebih celaka lagi. Siapa mereka? Golongannya tidak percaya sama sekali. Bahkan dia perangi itu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Dialah golongannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, kalau kita percaya kepada Al-Quran, pilihan kita hanya dua. Ya. Satu,
golongan Abu Bakar Siddiq. Tidak ada keraguan, langsung kita amalkan. Yang kedua, bisa jadi golongannya Umar bin Khattab. Awalnya kita ragu-ragu, kemudian setelah itu kita hakul yakin, mengamalkan sepenuh hati, bahkan ikut membela ajaran-ajaran Al-Quran. Inilah golongan-golongan orang-orang yang meraih kemenangan, yaitu mereka yang percaya kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat infaknya, menjadi dermawan, dan yang keempat, mereka percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Apa kitab suci yang diturunkan sebelumnya? Yaitu Taurat dan Zabur serta Injil. Taurat, Zabur, Injil wajib kita percaya. Dalam rukun iman, satu dari rukun iman itu adalah percaya kepada kitab suci. Tapi kita hanya wajib percaya, tidak wajib mengamalkan ajarannya. Injil wajib kita percaya, tapi tidak wajib kita amalkan. Zabur wajib kita percaya. Taurat wajib kita percaya, tapi tidak wajib kita amalkan ajarannya. Kenapa? Karena ajaran-ajaran kitab-kitab suci sebelumnya telah disempurnakan melalui Al-Quran. Semua ajaran-ajaran yang ada dalam kitab-kitab suci sebelumnya telah disempurnakan di dalam Al-Quran, sehingga yang kita laksanakan dan kita yakini sepenuh hati kebenarannya adalah tinggallah kitab suci Al-Quran. Al-Quran selama Ramadan kita baca, alhamdulillah 3 kali khatam. Tapi kalau mau meraih kemenangan, bukan cuma dibaca, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi penghafal Quran luar biasa hebatnya. Tapi yang lebih lagi hebat adalah bukan cuma dihafal, tapi apa yang dihafalnya itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan orang munafik. Kita percaya Al-Quran, kita baca Al-Quran, tapi ajarannya kita injak-injak. Nauzubillah min dzalik. Ya, mari selesai Ramadan, meraih kemenangan dengan cara apa? Tetap kita jaga rutinitas kita membaca Quran, lalu setelah itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah besarnya adalah bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak tahu dan tidak pernah kita kaji Al-Quran. Makanya selepas Ramadan, mari kita tingkatkan lagi dengan mengkaji Al-Quran. Ya, ada yang kita tidak tahu soal makna Al-Quran, kita tanya ustadz, kita tanya ulama yang ahli di bidang Quran itu. Setelah kita tahu, minta pertolongan kepada Allah, ya Allah berikan saya kemampuan dan kesanggupan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Karena tanpa hidayah dan pertolongan dari Allah, biasanya kita cuma baca, kita tidak mampu mengamalkannya. Atau kita amalkan ajaran-ajaran Al-Quran sesuai selera kita. Ini merugikan saya. Ini ajaran Quran ini, tidak bagus ini buat bisnis saya. Tidak baik ini buat politik dalam organisasi saya, organisasi politik saya. Kita tinggal, kita pilih-pilih. Tidak boleh. Itu sikap seperti itu tentu bukanlah orang-orang yang meraih kemenangan di bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuk engkau ke dalam Islam secara kaffah. Jangan pilih-pilih. Ini ayat yang kita senang, ini tidak kita senang. Tidak boleh mengamalkan Al-Quran berdasarkan selera. Harus secara kaffah. Kalau mampu, percaya dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, Andalah termasuk orang-orang yang meraih kemenangan setelah Ramadan ini. Ya, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan Ustadz dari netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sudah bersiap-siap untuk menyambut Ramadan dari 2 bulan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan saya sudah menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apakah boleh saya percaya diri bahwa saya akan menjadi pemenangnya? Tapi nanti jawabnya Ustadz ya. Nanti jawabnya. Anda jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Tentunya hanya di sini, di Metro TV, dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Kalau kita mau berhasil dalam pelatihan selama Ramadan ini, kita mengamalkannya 11 bulan setelah Ramadan. Lepas dari Ramadan, semua kebiasaan-kebiasaan baik kita di bulan Ramadan tetap kita pelihara, tetap kita amalkan, konsisten mengamalkan kebaikan-kebaikan itu, maka itulah orang-orang yang meraih kemenangan dan insya Allah mendapat derajat takwa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memasuki
segmen terakhir dari program Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Langsung saja kita dengarkan jawaban dari pertanyaan netizen ya. Silakan Ustadz, boleh tidak kita percaya diri? Lagi. Ya, pertanyaannya boleh tidak kita percaya diri bahwa kita adalah orang yang meraih kemenangan gitu Ustadz? Ya, boleh Anda optimis, Anda meraih kemenangan apabila Anda melaksanakan apa-apa yang dimaksud orang-orang yang menang. Ya, apabila Anda selama Ramadan, Anda rajin sholat tengah malam. Lalu setelah Ramadan Anda tetap memeliharanya, istiqamah dengan itu, aku yakin Anda pemenangnya. Selama Ramadan Anda rajin tadarusan, keluar Ramadan Anda tetap melamalkannya itu, Andalah pemenangnya. Boleh saja. Tidak dilarang Anda optimis dengan bahwa Andalah pemenangnya. Dengan catatan Anda yakinkan bahwa apa yang Anda lakukan itu, ibadah-ibadah yang Anda lakukan, Anda tetap amalkan setelah Ramadan. Bukan cuma diamalkan rutinitasnya, tapi yang lebih penting, nilai-nilai amalan-amalan itu, nilai-nilai ibadah itu Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, puasa mengajarkan kita untuk kepekaan sosial, membantu orang. Jadi Anda selesai Ramadan tetap pelihara puasa Senin Kamis. Oke, baik. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tujuannya adalah ikut membantu tetangga yang susah. Andalah pemenangnya. Insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk pemenangnya ya. Syaratnya tadi satu, kita bisa tetap istiqomah. Dan tentunya tadi seperti yang sudah pernah dibahas oleh Ustadz juga, bahwa Ustaz, menjadi manusia yang lebih baik lagi Ustaz ya, kepribadiannya jadi lebih baik, tidak sombong, tidak membicarakan orang dan lain sebagainya. Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan video, mohon izin kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Assalamualaikum Ustadz Dasat Latif, saya Nina. Saya mau bertanya Ustadz, ketika kita sudah termasuk dalam golongan orang menang di hari raya, bagaimana seorang pemenang melanjutkan perjuangannya di jalan Allah Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz ya, terima kasih. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah termasuk dalam golongan orang yang menang di hari raya, bagaimana seorang pemenang melanjutkan perjuangannya di jalan Allah? Ya, saya kira kurang lebih sama pertanyaan yang tadi. Ya. Kalau Anda mau melanjutkan kemenangan setelah Ramadan, ya lanjutkan saja ibadah-ibadah yang Anda lakukan selama Ramadan. Ya. Ramadan kita rajin tadarusan, maka lanjutkan terus itu. Ya, jangan sampai kita Ramadan 3 kali khatam. Selesai Idul Fitri tidak pernah lagi dibuka Qur'annya. Nanti dia buka Ramadan tahun depan lagi. Tentu ini bukan pemenang orang seperti ini ya. Kemudian tapi masih lebih bagus daripada yang tidak mengaji sama sekali ya. Kemudian di Ramadan Anda membayar zakat, maka tetaplah pelihara itu dengan mengeluarkan zakat harta Anda, zakat profesi Anda setiap bulannya. Di Ramadan Anda terbiasa dengan sholat tarawih, lanjutkan lagi itu. Tapi bukan tarawih, sholat apa? Sholat tahajud ya. Di Ramadan Anda lakukan selesai sholat maghrib nunggu isya, Anda sholat taubat ya 6 rakaat, maka lanjutkan itu tiap hari. Itu cara untuk memelihara agar kita betul-betul menjadi pemenang yang sejati. Amalan-amalan Ramadan kita laksanakan lagi setelah Ramadan. Masya Allah. Ya, Ustadz, tadi Ustadz sudah menjelaskan. Saya ingin sambung sedikit. Silakan Ustadz. Ya, tadi masih menurut Al-Quran surah Al-Baqarah, karakter dan jati diri orang-orang yang bertakwa tadi itu, ya, setelah dia percaya kepada kitab-kitab suci, Al-Quran dan kitab suci yang diturunkan sebelumnya, mereka percaya kepada alam akhirat. Alam akhirat ini wajib kita percaya. Bahkan bisa dikatakan kita berbuat kebaikan dan menghindari dosa, salah satu sebabnya karena kita percaya akan adanya hari akhirat. Hari akhirat ini apa tujuannya Ustadz? Untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Di dunia ini banyak pengadilan tapi sulit menemukan keadilan. Andai saja tidak ada akhirat, maka kapanlah ada keadilan buat kita orang yang susah menemukan keadilan? Oke, kau hina saya, kau maki saya, kau ambil hakku. Tunggu, nanti akan ada hari akhirat yang akan mengadili kita dan kau akan mendapat keadilan seadil-adilnya atas perbuatanmu. Alam akhirat. Dan tidak ada ruginya orang yang percaya kepada akhirat. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari.
Karena saya percaya kepada hari akhirat, saya takut nanti dimasukkan neraka, maka saya hidup jujur. Saya tidak mengambil barang orang. Ternyata tidak ada hari akhirat. Apa yang saya tidak rugi? Sebab apa? Di dunia saya sudah tidak merugikan orang lain. Tapi sebaliknya, kalau Anda tidak percaya kepada hari akhirat, berbuat semau-maunya, dia laksanakan segala dosa dan maksiat, ternyata di akhirat, meninggal ada hari akhirat, kau mau kemana? Tidak bisa lagi kembali untuk menyesal. Mau, Nabi orang Makassar, lakai kau main, mau kau kemana? Tapi kalau kita di dunia percaya akhirat, kita bersedekah, ya, kita membantu orang, kita menghindari maksiat, ternyata tidak ada hari akhirat. Paling tidak di dunia kita sudah berbuat baik kepada sesama manusia. Tapi kalau saya tidak percaya akhirat, lalu saya tidak berbuat baik, lalu saya berbuat maksiat, ternyata ada hari akhirat, sudah tidak bisa lagi kita kembali untuk memperbaiki apa yang pernah kesalahan kita lakukan. Masya Allah. Yang jelas kita orang yakin yang bertakwa, ciri salah satu diantaranya adalah percaya kepada hari akhir. Iya. Itu salah satu cirinya. Kita harus yakin bahwa akan ada hari akhir. Ya, tidak boleh meragukan sedikit pun. Ustaz, sudah kita bahas tadi begitu banyak tentang orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan ini. Supaya menjadi orang yang beruntung lah, orang-orang yang muflih. Nah, kira-kira Ustaz, apa yang bisa kita simpulkan Ustaz di menit-menit terakhir ini? Ya, terima kasih. Pemirsa yang saya hormati. Andai saja ini Ramadan sebuah proses pendidikan, maka Ramadan ini adalah kursus. Ramadan ini adalah pelatihan. Pelatihan itu bukan dilihat keberhasilannya pada saat dia pelatihan. Saya pelatihan 1 minggu. Di 1 minggu itu saya rajin kerja-kerja tugas. Saya disiplin masuk dalam kelas. Itu tidak spesial. Kenapa? Karena memang saatnya Anda lagi pelatihan. Tapi yang spesial adalah setelah selesai pelatihan sepekan ini, lalu semua yang saya peroleh, ajaran-ajaran ataupun ilmu-ilmu yang saya terima selama pelatihan, saya amalkan setelah pelatihan. Itulah orang-orang yang berhasil dalam pelatihannya. Ramadan, sebulan penuh kita berjuang mengendalikan hawa nafsu. Sebulan penuh kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita mau berhasil dalam pelatihan selama Ramadan ini, kita mengamalkannya 11 bulan setelah Ramadan. Lepas dari Ramadan, semua kebiasaan-kebiasaan baik kita di bulan Ramadan tetap kita pelihara, tetap kita amalkan, konsisten mengamalkan kebaikan-kebaikan itu, maka itulah orang-orang yang meraih kemenangan dan insya Allah mendapat derajat takwa. Orang yang bertakwa, apa hadiahnya? Menurut Al-Quran, man yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepadaku, yaja'allahu mahraja. Oh, diberikan jalan keluar yang tidak dia, diberikan jalan keluar dari segala masalahnya, dibukakan pintu rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka, maqamam mahmuda, diangkat derajatnya. Subhanallah. Nah, itu pribadi dan hadiah yang diberikan dia di dunia. Lebih jauh lagi nanti, hadiah terbaiknya adalah surga. Masuk ke dalam surga, ketemu dengan Allah, melihat wajah Allah dengan sebaik-baiknya, lalu kita minum bersama Rasulullah di telaga Al-Kautsar. Yang kenikmatan-kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan yang ada di dunia ini dan tidak bisa disamakan kenikmatan apa yang ada di dunia. Jauh lebih mulia dan lebih nikmat kehidupan surga itu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak ilmu yang bermanfaat yang sudah diberikan kepada kami. Dan terima kasih banyak pemirsa atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentunya santap sahur Anda ini di waktu-waktu yang mustajab, ya. Mari kita manfaatkan juga untuk berzikir dan berdoa, serta kita berharap apa yang kita terima hari ini, ilmu bermanfaat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapatkan derajat ketakwaan sebagai pemenang di bulan Ramadan ini. Saya David Alik undur diri. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Terima kasih banyak pemirsa. Setelah ini kita akan menyaksikan Ustadz Yusuf Mansur bersama dengan Wirda Mansur dalam program Asmaul Husna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.